Hello, precious people. Welcome to English Asik. First of all, this is our first content on YouTube. Untuk teman-teman, selamat datang di English Asik. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, boleh banget untuk kepoin akun social media kita di Instagram ataupun di TikTok dengan username @english.asik. Okay, so today we're gonna learn about objects of prepositions. Teman-teman sudah tahu belum apa itu objects of prepositions? Okay, here's the explanation. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Jadi, object of the preposition ini merupakan sebuah preposition yang diikuti oleh noun, kata benda, pronoun, kata ganti, seperti she, he, it, ayo, dewi, he, him, her, hers, dan juga gerund atau verb ing, or noun clause. Jadi itu yang disebut dengan object of the preposition. Dan object of preposition ini tidak bisa dijadikan subjek. Ya. Dan di sini ada pun contoh dari preposisi itu banyak sekali. Teman-teman bisa searching di Google. Namun di sini saya memiliki beberapa contoh yang mungkin akan sering ditemui oleh teman-teman, yaitu ada in, on, at, by, below, before, after, into, for, with, under, until, ahead, along, among, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak sekali macam-macam dari prepositions. Dan di sini saya punya contoh. Kita langsung aplikasikan saja dalam sebuah kalimat. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Oke, kita lihat dari kalimat ini ada sebuah preposisi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu by. Ya, di sini kita lihat ada by radio broadcasters. Nah, by radio broadcasters, by ini sebuah preposisi diikuti oleh radio broadcasters yang merupakan sebuah noun. Maka, by radio broadcasters ini adalah contoh dari objects of prepositions. Nah, sebelum object of prepositions ini ada the interviews. The interviews ini fungsinya sebagai subject. Maka, kita lihat dalam kalimat ini, were carried ini merupakan sebuah verb. Dikarenakan subjeknya the interviews ini merupakan plural atau jamak, maka verbnya juga harus berkesinambungan, yaitu menggunakan were, yang mana sebuah to be untuk plural. Ya, were carried live by the station. Nah, di sini juga sebetulnya ada preposisi lagi by the station, namun dalam kasus ini by di sini merupakan sebuah ciri dari passive voice, karena verb yang digunakan di sini were carried ini merupakan bentuk pasif, ya, dimana ada to be plus verb 3. Oke. Jadi sudah tahu ya teman-teman apa itu objects of prepositions. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa object of preposition ini tidak bisa dijadikan subjek, maka apabila dalam kasus ini the interviews ini dalam bentuk singular, maka verbnya juga berganti atau to be-nya juga berganti menjadi was carried. Karena yang bisa dijadikan subjek itu the interviews, ya, bukan by radio broadcasters. Oke. Kita langsung saja next ke practice. So, I have many questions, dan questions ini tuh dalam bentuk soal kalimat benar atau tidak. Jadi teman-teman, saya harap bisa mengidentifikasikan apakah kalimat ini benar atau tidak.
Nah, untuk kalimat yang benar itu kita tandai saja dengan C atau correct. Dan untuk kalimat yang salah itu kita tandai dengan huruf I atau A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita hitung dulu ya. Atau I, yaitu incorrect gitu ya. Dan sebenarnya soal-soal ini tuh ada di soal-soal TOEFL ya teman-teman. Dan ya mungkin teman-teman bingung kenapa kok langsung ada number 3, number 1, number 2 nya mana gitu. Just ignore it aja ya teman-teman. Kita fokus aja ke soalnya. Oke. Number 3 kita anggap saja number 1. Number 3, at the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Nah, lagi-lagi tadi ada sebuah preposisi yang telah saya sebutkan, yaitu at. Maka at the neighborhood flower shop ini merupakan sebuah object of prepositions, sehingga ini nggak bisa dijadikan subjek. Sebenarnya soal-soal seperti ini tuh akan lebih gampang kalau misalkan ada koma kayak gini. Nah, saya senang nih kalau ada komanya. But we never know dengan soal-soal selanjutnya mungkin. Oke. Jadi at the neighborhood flower shop ini merupakan sebuah object of prepositions, sehingga ini bukan subjek ya, walaupun terletak di awal kalimat, tapi ini bukan sebagai subjek. Oke, kita lanjut. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen. Nah, ini merupakan subjek, tetapi yang dijadikan subjek sebagai yang berkaitan nantinya dengan verb, yaitu hanya flowers-nya saja. Karena in quantities of a dozen or a half dozen ini hanya sebagai pelengkap saja, teman-teman. Ya. Jadi flowers in quantities of a dozen or a half dozen ini merupakan sebuah subjek. Dan can be delivered ini merupakan sebuah verb. Di sini bentuknya pasif ya, karena can be delivered ya. Sehingga kalimat ini benar atau tidak? Benar ya. This is the correct sentence ya. Karena antara si subjek dan juga object preposition, karena di sini sudah lengkap ya, ada subjek, ada verb ya. Oke. Kita lanjut ke number 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Nah, kita analisa dulu nih teman-teman. Oke, aku di sini akan kasih waktu 5 detik. Oke, kalau misalkan kurang teman-teman bisa pause aja video ini. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. So, lagi dan lagi di sini ada preposisi. Coba tunjukkan yang mana preposisinya. Ya, itu ada yang at this school. Oke, kita urut dulu dari pertama. Ini the progressive reading methods. Ini merupakan subjek, jelas subjek ya, teman-teman. Dan at this school ini merupakan object of prepositions. Ada at this school. At ini merupakan preposisi. Ya. Nah, diikuti dengan this school itu a noun juga. Are given ini merupakan verb. Ya, dalam bentuk pasif juga. Sehingga kita lihat ini kan yang dijadikan subjek itu the progressive reading methods. Ya, ini subjeknya plural. Kita lihat juga tadi verbnya are given. Itu berkesinambungan ya. Atau sesuai. Yang mana ketika subjeknya plural atau jamak, ketika dalam kalimat pasif, karena di sini case-nya itu pasif ya, itu ada are. Jadi ini benar.
This is the correct answer. Okay, move to the next questions. Aduh, saya sudah kepencet nih. For the last 3 years, at various hospitals in the country has been practicing medicine. Okay. Teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, di sini kenapa saya line-nya beda-beda ya? Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna coklat. Di sini untuk merah ini kita anggap saja sebuah object of prepositions. Untuk yang warna biru atau ungu ya, ini biru saja, kita bilangnya biru, ini subject, dan warnanya coklat ini verb ya. Jadi ketika ada warna merah itu object prepositions, untuk warna biru subject, dan untuk warna coklat itu verb. Oke. Nah, untuk number 5 ini ada for ya, of course. Ketika udah ada for, ini tidak bisa dijadikan subjek walaupun di awal kalimat ya. For the last 3 years at various hospitals in the country. Jadi ini merupakan object of prepositions ya. Nah, setelah object of prepositions, kalau langsung ada verb, has been practicing, maka ini adalah the incorrect sentence. Kalimat ini tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada subject dan juga verb. Jadi teman-teman, ketika kalimat disebut lengkap, yaitu ketika kalimat itu berisikan subjek dan juga verb. Ketika salah satu komponen ini hilang, maka itu kalimat yang salah ya. Sudah mengerti teman-teman? Oke. Kita langsung ke number 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Ini ada ada in. Ini adalah preposisi, maka in the past ini merupakan object of prepositions. A career in politics. Nah, a career in politics ini merupakan subjek. Sebenarnya teman-teman, ini agak mengecoh sih. Karena apa? Karena setelah object of prepositions ini nggak ada koma seperti number 3 tadi. Jadi teman-teman perlu teliti lebih dalam lagi ketika ada walaupun memang di awalnya ada preposisi, bukan berarti setelahnya itu bukan subjek ya. Jadi teman-teman harus teliti lagi. Nah, seperti ini tidak ada koma. Sebenarnya kalau ada koma ini lebih memudahkan, tapi ini tidak ada koma ya. Tapi ini a career in politics, ini masih subjek ya. Dan itu terpisah dari in the past. Nah, was not considered ini merupakan verb. Karena ini udah ada subjek dan juga verb, maka this is the correct sentence ya. Next to the number 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Shopping ini subject ya. Ini bukan object of prepositions karena nggak ada prepositionsnya ya. Jadi shopping, jalan, ketika di awal kalimat itu bisa jadi subject ya. In the downtown ini baru object of prepositions. Ada in, ada preposisi in. The downtown area of the city ini noun ya. Nah, tapi di sini kok ada it lagi? It ini kan merupakan subjek ya, pronoun. Ketika ada subjek, dua subjek dalam satu kalimat itu salah ya teman-teman. Dan has improved ini merupakan verb. Jadi walaupun sudah lengkap ada subjek, ada verb, tapi kita lihat ini subjeknya ada dua, itu tetap salah. So this is the incorrect sentence ya. Kita move to the number 8. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. At the building site ini merupakan object of prepositions. Jelas karena di sini ada at. Nah, lagi dan lagi seperti yang saya bilang tadi, kita harus teliti
karena ada beberapa soal tuh yang nggak ada komanya gitu. Sebenarnya lebih gampang kalau ada koma ya, at the building site, koma. Nah, itu lebih gampang sebenarnya. Tapi karena ini soal gitu ya, kita yang harus mengerti ya. Jadi the carpenters sebenarnya di sini ada sebuah subjek. Ya. The carpenters with the most experience ini merupakan object of prepositions, ada with ya. Tetapi tetap yang dijadikan sebuah acuan untuk verb yaitu the carpenters. Ya, maka di sini verbnya were given itu were karena merujuk kepada subjeknya yang plural, di mana ini verbnya itu pasif ya teman-teman. Karena subjeknya ini plural, maka to be dalam kalimat pasif yang digunakan yaitu were bukan was ya. Maka ini the correct answer. Mengerti gak teman-teman? Gampang ya, sebenarnya gampang. Kalau udah ngerti tuh gampang. Oke, lanjut ke nomor 9. For the fever and headache, took 2 aspirin tablets. For the fever and headaches, ini sebuah preposisi. For the fever and headache ini jadi sebuah object of preposition. Tapi kok sesudahnya langsung saja kepada verb, maka dipastikan salah ya teman-teman, karena ini nggak ada subjeknya gitu. Kalimat ini salah. Lanjut number 10, which is the last question. The report with complete documentation was delivered at the conference. The report ini merupakan subjek. With complete documentation ini merupakan object of preposition. Jadi ini bukan subjek yang dirujuk untuk dalam verbnya nanti gitu. Karena kan antara verb dan juga subjek itu harus ada kesinambungan ya teman-teman gitu. Nah, jadi karena di sini subjek itu the report itu singular, maka di sini verb dalam bentuk pasifnya was delivered itu benar. Was ini kan untuk singular ya. Jadi untuk number 10 ini the correct answer ya. Jadi ya begitu teman-teman penjelasan tentang object of prepositions. Thank you for watching. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk comment in the comment section below. Dan boleh banget untuk kepoin social media kita di TikTok, namanya English Asik, karena kita lebih sering update di sana. Dan stay tuned untuk the next our content tentunya di channel ini. Okay, thank you so much for your attention. See you on the next content. Bye.